Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita percaya pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Kita percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru, kekuatan yang baru. Bahkan pagi ini Tuhan, kami ada di tempat-Mu, kami mau bersekutu bersama dengan Engkau ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu, kami rindu akan hadirat-Mu memenuhi hidup kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan berkati juga Tuhan sedang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Dalam Kau tibakan mereka di tempat ini untuk kami bersama-sama bersehati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, menaikkan syukur hanya di hadapan Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sedang jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi atasku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amen. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi atasku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena, amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Haleluya, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku
pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kami mau tetap setia padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh Bapa yang baik. Engkau sungguh Allah yang teramat baik bagi kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Ini pun menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu, bahwa kami mau tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan. Walau badai menerpa hidup kami, walau taufan datang melanda kami mau tetap setia. Kami mau tetap mengiring Engkau ya Allah kami. Haleluya. Terima kasih. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang
Yesus selamanya. Itu yang menjanji-janji kita di hadapan Tuhan. Karena Dia sungguh Allah yang sangat baik. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kesetiaan-Mu buat kami. Biarlah ini juga menjadi Tuhan janji kami di hadapan Engkau. Kami mau cinta Engkau selamanya. Badai silih berganti, taufan datang menerpa dan menghalangi cinta kami kepadamu. Mohon Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Katakan kembali, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Ya Aba, Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Nanti dengan kasih Kristus, Saudara Daniel akan pimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, lawatan-Mu dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang Tuhan. Pagi hari ini kami boleh diingatkan Tuhan bahwa kami ingin senantiasa mengasihi Engkau seperti Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Berkati setiap pujian penyembahan kami Tuhan, yang boleh menjadi kerinduan hati kami untuk senantiasa menyenangkan hati. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan nama-Mu saja dapat dimuliakan. Sebentar kami akan menikmati sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang boleh menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang ia sampaikan berasal dari Engkau.
Sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami, supaya kami layak untuk dapat menerima firman. Kami percaya Allah sekali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini saya masih mengajak saudara untuk memperhatikan bagian dari pembahasan firman Tuhan yang kita sudah sempat perhatikan minggu lalu. Dalam ibadah minggu lalu kita belajar tentang melihat sisi gelap kemanusiaan kita dalam hubungan tarik-menarik, bagaimana kita belajar mengikuti kehendak. Kita melihat bagaimana proses pergumulan hidup kita yang perlu untuk diperhatikan, sehingga kemudian kita dapat mengikuti kehendak. Nah, pagi ini saudara, saya ingin masih memperdalam beberapa bagian di dalam tema itu, sehingga hari ini saya ajak saudara melihat Lukas pasal 22 ayat 42, khusus di bagian doa Yesus di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 42. Tema firman Tuhan pagi ini, kehendak Allah atau kehendakku. Mari kita perhatikan pembacaan firman Tuhan. Demikian, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambil cawan ini daripada, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang digambarkan Lukas di dalam bagian catatan peristiwa doa Yesus di Taman Getsemani menggambarkan totalitas Yesus di dalam pergumulannya sebagai manusia yang berusaha untuk mengikuti kehendak Bapa. Lukas menggambarkan begitu kuatnya perasaan Yesus, tekanan yang ada di dalam diri Yesus dalam rangka mengikuti kehendak Bapa, kehendak Allah di dalam hidupnya. Di dalam bacaan yang sudah kita lihat minggu lalu, maupun apa yang kita lihat di dalam ayat 42 ini, di dalam konteks pergumulan Yesus, kehendak Allah itu digambarkan sebagai sebuah hal yang sangat tenang. Sehingga di dalam doa itu kita melihat permintaan Yesus sebagai manusia. Kalau boleh, cawan ini dilakukan. Dan istilah cawan ini adalah sebuah istilah yang diambil dari konsep Alkitab Ibrani Perjanjian Lama. Dan tentu ketika Yesus serta penulis Injil ini menggunakan istilah ini, maka pembaca yang notabene adalah orang yang membaca teks Perjanjian Lama itu mengerti. Jadi kalau orang yang sama sekali tidak pernah membaca teks Ibrani, atau mungkin orang luar yang tiba-tiba membaca, atau orang Jawa yang tiba-tiba membaca teks ini, cawan apa? Orang tidak akan mengerti. Karena istilah cawan ini istilah yang tidak populer di dalam masyarakat Jawa, khususnya terkait dengan doa. Kalau yang populer itu cawan itu ya kopi, teh, itu lalukan cawan ini. Apa Tuhan Yesus ini nggak mau minum kopi, atau nggak mau minum teh, atau apa?
Tapi konteks cawan di dalam perjanjian lama, baik di Yesaya maupun di Yeremia, seringkali digambarkan sebagai bentuk murka Allah. Nah, sehingga ketika Yesus berdoa, di dalam doa di Taman Getsemani, kehendak Allah yang dipahami sebagai sesuatu yang digambarkan dalam bentuk meminum cawan itu, bagi Yesus ini sebuah pengalaman yang menakutkan, sebuah pengalaman yang sangat tidak diinginkan. Ketika Yesus harus meminum cawan murka Allah, maka tersirat bahwa Yesus dijadikan sasaran kemarahan Allah, amukan Allah atas dosa manusia. Dan biasanya kan kalau orang yang merasa bersalah itu dia merasa malu, merasa terhina. Saya pernah sampaikan di dalam khotbah pertengahan minggu bahwa gagasan dalam masyarakat Mediterania kuno itu umumnya itu ada dua gagasan penting: terhormat dan rasa malu. Salah itu seringkali dipahami sebagai sebuah rasa malu. Mungkin dalam masyarakat timur kita juga seperti itu. Rasa malu itu adalah bagian ekspresi yang menunjukkan bahwa kalau kita itu bersalah ya malu. Makanya kita sering ngomong kalau misalnya ada kesalahan, mukaku mau taruh di mana? Mukanya tetap di situ, tapi yang dia maksud itu ya malunya itu loh. Ketemu orang, dilihat itu seperti pendosa, orang tidak benar, malu. Nah, ketika ini dipahami di dalam konteks Yesus sebagai orang Yahudi, orang yang juga memiliki nilai, ada rasa di mana dia dapat digambarkan dalam kemanusiaannya itu terhina, malu. Bahkan kalau kemudian nanti kita melihat kisah penyaliban Yesus di mana dia merasa ditinggalkan ketika dia bersorak, berkata, berteriak, Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Di situ kita dapat melihat mengapa Yesus tidak mau minum cawan itu kalau boleh. Karena ada pengalaman ditinggalkan. Sebuah perasaan yang memang tidak menyenangkan. Saudara ditinggal oleh orang-orang yang saudara percayai. Saudara ditinggal oleh orang-orang yang selama ini mengikuti saudara. Saudara dikucilkan oleh orang-orang yang mungkin selama ini sangat mengidolakan saudara. Kalau misal zaman sekarang followersnya hilang misalnya. Udah tidak ada lagi yang mau mengikuti. Pengaruh saudara hilang. Ini membuat seseorang itu merasa sakit, dikucilkan, dan lain sebagainya. Saudara, gambaran-gambaran seperti ini dapat kita coba lukiskan sebagai bagian dari pengalaman Yesus yang membuat sisi kemanusiaannya sedikit nego sama Tuhan. Kalau boleh, gak usah aku minum cawan ini, terlalu berat. Gak usah cawan ini harus kuminum, terlalu menyakitkan, terlalu membuat seorang merasa terhina, dikucilkan dan sebagainya. Saya tidak tahu persis saudara apa yang membuat Yesus sebenarnya sakit dalam doa. Karena ketika doa kan dia menyingkir dong. Tidak ada yang tahu isi doanya dan betapa beratnya itu. Tetapi kemudian kalau penulis melukiskan hal ini, penulis ingin menggambarkan apa yang dirasakan oleh Yesus. Dan mungkin setelah pasca atau setelah kebangkitan Yesus menceritakan sebenarnya apa yang terjadi dengan dirinya di dalam doa itu, sehingga kemudian kita bisa melihat hal ini. Sebab dalam konteksnya ketika Yesus berdoa, dia sendiri berdoa menjauh dari murid-muridnya, dan dia dengan Bapa saja. Tetapi ketika Lukas menggambarkan kisah ini dari sumber yang ia pahami, ia dapatkan,
paling tidak kita dapat menemukan adanya sebuah pergumulan dalam diri Yesus sebagai seorang manusia untuk mengikuti kehendak Allah, yang digambarkan sebagai sebuah kondisi yang menakutkan dan membuat dia harus dari sisi kemanusiaannya itu nego sama Tuhan, kalau boleh. Walaupun kemudian nanti Yesus menutup semua doa di dalam sebuah keyakinan, tapi biarlah kehendak yang jadi. Nah, saudara, lukisan tentang Yesus yang dibuat oleh Lukas, sebenarnya saudara, kalau kita juga renungkan, pelajari bersama, menunjukkan salah satu situasi yang dihadapi seseorang ketika seseorang itu mau mengikuti kehendak. Artinya mengikuti kehendak Tuhan itu tidak selalu sesuatu yang tampil menyenangkan. Mengikuti kehendak Allah seringkali juga menimbulkan banyak pertentangan dalam diri kemanusiaan. Dalam konteks kehidupan kita sebagai manusia, kalau kemudian kita menarik kisah pergumulan Yesus ini, ketika kita mencoba mengikuti kehendak Tuhan, ternyata mengikuti kehendak Tuhan itu punya tantangannya tersendiri. Mengikuti kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang. Mengikuti kehendak Tuhan itu bukan tanpa pergumulan. Dan tak jarang semangat upaya mengikuti kehendak Tuhan itu dapat berakibat di dalam sebuah situasi yang dalam tanda kutip bisa kita sebut merugikan diri kita sendiri. Pandangan kita seperti itu, dan pandangan manusia seperti itu. Mengikuti kehendak Tuhan seringkali membuat saudara bisa dipuji. Iya kan? Apakah saudara mengikuti kehendak Tuhan itu dengan mudahnya di dunia yang berdosa? Mau hidup benar, mau hidup jujur, mau hidup konsisten, mau hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, mau hidup menjalankan kebenaran, mau memilih hidup taat pada firman Tuhan. Apakah itu mudah? Dari diri kita sendiri kita sudah merasa susah. Tidak usah jauh-jauh. Dari diri kita sendiri mau melakukan yang benar itu sebuah pertentangan, sebuah pergumulan. Banyak lika-liku pilihannya. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Tuhan bilang A, tuh, kalau boleh A-nya enggak usah penuh-penuh lah, B sedikit. Karena merasa kalau penuh, aduh, kok gitu ya? Kok susah ya? Rugi dong. Nanti saya dikucilkan. Nanti saya tidak punya teman. Nanti saya dipersoalkan. Dan sebagainya. Mengikuti kehendak Tuhan seringkali bisa membuat seseorang merasa dikucilkan. Mengikuti kehendak Tuhan bisa membuat dia merasa tidak punya teman, ditinggalkan. Kalau temannya semua itu gengnya geng yang tidak baik, saudara mau jadi yang baik, nggak usah temenan sama dia. Kenapa? Bikin resek, bikin ribet, yang harusnya bisa gampang jadi susah. Kan proses mengikuti kehendak Tuhan itu dari luar, belum dari dirinya sendiri, belum dari kita sendiri, yang mana hawa nafsu dan daging kita itu seringkali bisa membuat kita menolak untuk itu. Tidak mau dipermalukan, tidak mau dikucilkan, tidak mau ditinggalkan, tidak mau kehilangan teman, tidak mau kehilangan pengaruh, tidak mau kehilangan followers. Sehingga kalau mayoritas bilang, ya udahlah, gimana? Nanti aku tidak punya teman, nanti aku tidak punya kenalan, nanti aku tidak punya backing, nanti aku tidak punya. Mengikuti kehendak Tuhan membuat kita kadang-kadang merasa dipuji. Mengikuti kehendak Tuhan dapat membuat kita teraniaya, baik secara fisik maupun batin. Membuat kita bisa merasa terzolimi, bahasanya. Bisa, entah oleh sistem, entah oleh keadaan, entah oleh situasi, atau oleh apapun.
Karena kita berada di sebuah kondisi yang tidak selalu sejalan dengan apa yang mau kita lakukan ketika kita berusaha mengikuti kehendak. Paulus dalam suratnya di Roma itu banyak sekali bicara tentang. Berkali-kali saya sampaikan, seorang Paulus maunya yang baik yang aku lakukan, maunya yang benar yang aku lakukan, tapi kok ya yang muncul ya yang jahat-jahat, yang muncul ya yang tidak benar, yang muncul ya yang tidak bagus dalam diriku. Maunya sih lakukan yang benar, maunya nurut firman Tuhan, maunya mengikuti kebenaran, maunya mengikuti apa yang Alkitab katakan, maunya mengerjakan apa yang dikatakan dan disampaikan oleh firman Tuhan. Tapi yang buruk yang muncul, yang tidak baik yang muncul, yang selalu tidak berkenan yang muncul. Sampai Paulus kata, aku ini manusia celaka. Seorang Rasul Paulus yang juga adalah representasi seorang manusia yang bergumul. Dan hari ini kita belajar tentang kisah Yesus yang sangat jujur disampaikan kepada kita dalam Alkitab. Mungkin saya sudah sering katakan kepada saudara, ini kisah yang paling saya suka di dalam membaca Alkitab. Kisah Tuhan Yesus. Bukan karena nego-negonya, tapi memang ini gambaran kemanusiaan kita yang harus jujur kita katakan, inilah kita yang tidak dengan mudahnya mengikuti kehendak Tuhan, yang tidak dengan gampangnya mengikuti firman Tuhan, dan dalam faktanya kita memang bergumul. Tetapi yang membuat kita sangat bersyukur adalah apa yang ditunjukkan oleh Yesus di dalam pergumulannya ini. Ini yang paling penting. Bagaimana di tengah nego-negonya, pergumulan-pergumulan, iya tidak, naik ke atas salib atau enggak, naik ke atas salib atau enggak, mau ngikuti kehendak Tuhan atau enggak, akhirnya dia menang. Nah, ini yang paling berharga bagi saya secara pribadi, ajaran Tuhan. Jadi mengikuti kehendak Tuhan itu bukan seperti orang ikuti jalan tol. Jadi orang Kristen itu seakan-akan, oh jadi anak Tuhan pasti. Ya betul, tapi prosesnya itu ada. Dan Alkitab ini jujur ingin katakan itu. Sehingga kemudian kita juga bisa belajar melihat pergumulan teman-teman kita, melihat pergumulan orang lain yang kadang jatuh bangun menghadapi hidup ini. Kita tidak jadi orang yang terlalu mudah menghakimi. Wow, bukan hanya anak Tuhan itu aja kok. Kita harus lihat memang situasinya tidak mudah. Tapi bagaimana kita bisa membawa teman-teman kita, bawa diri kita sendiri yang sedang bergumul ini bisa menapaki jalan kemenangan Yesus itu. Jatuh bangun itu pergumulan manusia kita, dan itu ditunjukkan oleh Yesus. Dan ketika Alkitab memberitahu hal ini, dia ingin tunjukkan pergumulan real seorang manusia itu apa. Fakta dari pergumulan manusia sebenarnya itu apa ketika mau mengikuti kehendak Tuhan, dan bagaimana kemudian seorang manusia bisa menang dan menjalani. Ini yang penting. Ini yang penting dari kisah. Jadi ketika kita membaca kisah Yesus itu seakan-akan kita membaca kisah kita. Yaitu turun naik, dia juga mau bergumul, bilang iya, kadang enggak. Kalau boleh Tuhan jangan, menarik. Itu aku, itu kita. Sehingga ketika kita membaca kisah Yesus, tergambarlah kemudian sisi-sisi kemanusiaan kita. Tetapi justru dari situ kita bisa belajar, gimana ya Yesus bisa menang ya di tengah-tengah situasi. Gimana pada akhirnya kehendak Allah itu tetap dia kerjakan, tetap ia lakukan, tetap ia penuhi. Itu yang kita. Jadi mengikuti kehendak Tuhan itu kadang membuat kita dipuji. Mengikuti kehendak Tuhan bisa membuat saudara teraniaya, dan kadang-kadang membuat kita dibayangi oleh ketakutan, sehingga kita berkata, maju enggak ya, lakukan tidak ya. Kalau saya lakukan firman Tuhan kok kayaknya bayangannya kok menakutkan, bayangannya saya nanti bisa rugi,
bayangannya nanti saya bisa ini, bayangannya kok negatif, semua bayangannya itu. Itulah yang kemudian membuat Yesus berdoa, kalau boleh, udah. Kalau ini oke-oke, saya kira doa Yesus bunyinya tidak seperti ini, seperti yang digambarkan. Wah, saya siap melakukan kehendak. Tapi dalam kemanusiaannya, karena murka, cawan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh, lalukan cawan itu. Tapi bukan kehendak. Pergi, lihat murid-murid. Berdoa. Kamu jangan jatuh. Balik lagi. Berdoa lagi. Ini kan menunjukkan bahwa pergumulan ini tidak mudah. Menunjukkan bahwa persoalan ini tidak mudah. Berdoa lagi. Dan doa yang diucapkan, ya itu juga, kalau boleh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang kita lihat ini menunjukkan bahwa sering kita melihat upaya untuk hidup di dalam kehendak Tuhan seringkali berseberangan dengan kemanusiaan. Ini yang perlu kita pahami. Di tengah dunia yang berdosa, di tengah pergumulan dengan daging, makanya Yesus katakan, rohmu menurut daging lemah. Ada pertentangan yang membuat kita selalu bergumul dalam mengikuti kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kemudian seorang anak Tuhan itu perlu dan memiliki kesiapan untuk dapat menjalani kehendak Tuhan. Yang kita akui tadi, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang kita jalani tanpa pergumulan. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa kehendak manusia kita yang selalu kadang-kadang menjadi penghalang untuk kita menjalani kehendak Tuhan itu terbatas sifat. Upaya-upaya yang kita lakukan dalam mengikuti kehendak kita itu upaya yang terbatas, tidak memiliki nilai kekekalan. Cara kita memahami segala sesuatu itu serba terbatas. Seringkali kita punya bayangan ketakutan tentang hidup kita ini. Gimana ya kalau saya mengikuti kehendak Tuhan? Gimana ya kalau saya mau menjalani kehendak Tuhan? Kalau saya jadi hamba Tuhan bagaimana? Apa nanti saya bisa makan? Kalau saya mengikuti kehidupan saya sebagai anak Tuhan yang jujur, apa iya nanti saya masih bisa dapat keuntungan? Kalau saya menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, apa iya saya bisa melihat banyak hal yang baik? Ketakutan demi ketakutan kemudian menjadi sebuah penghalang. Aduh, kok gini? Aduh, kok gini? Muncul bayangan yang sering kita sebut dengan kekhawatiran itu. Aduh, gimana ya? Minta pertolongan Mbah ini apa ya? Sekarang banyak paranormal yang bisa membaca masa depan. Apa minta tolong dia ya? Atau tetap percaya pada firman Tuhan? Tapi kok percaya pada firman Tuhan kok ketoknya susah? Tidak masuk di nalar. Ikuti kehendak Tuhan kok justru lebih sulit. Nah, saudara, doa Yesus mengajar bahwa kehendak manusia itu kan, maunya manusia, maunya daging kita memang selalu ada. Tapi Yesus mengajar kehendakmu itu terbatas. Kehendakmu adalah kehendak yang memiliki nilai kekal. Kehendak Allah bukan kehendak yang dibangun atas pengamatan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan. Kehendak Allah itu adalah sebuah kehendak yang memiliki nilai kekekalan jauh lebih besar daripada kemampuan kita menganalisis segala sesuatu dalam hidup ini. Jauh melebihi kemampuan kita memprediksi segala sesuatu dalam hidup ini.
Itu yang saya percaya. Itu yang saya percaya. Itu yang saya yakini. Kemampuan manusia kita memprediksi A, O, tapi banyak gagalnya. Kemampuan manusia bisa membuat macam spekulasi-spekulasi ke depan, tapi tidak bisa kita pegang. Orang-orang yang kita anggap sebagai orang kita pun tidak bisa kita pegang, mau juga mereka tidak ngerti tentang hidup mereka. Mereka juga tidak bisa memahami apa yang mereka harus lakukan. Mereka juga tidak bisa mengerti situasi yang terjadi jauh lebih besar daripada apa yang Allah dapat lakukan. Ketika kehendak kemanusiaanmu jauh lebih besar mempengaruhi hidupmu, sehingga mengganggu konsentrasimu untuk hidup dalam kehendak Tuhan, ingat bahwa kehendak manusia yang dibangun dari penalaran kemampuan berpikir manusia itu terbatas. Ketika kita meyakini firman Allah ini sebagai perkataan Allah, sebagai firman Allah yang melampaui dimensi waktu dan tempat, yang di dalamnya kita percayai memiliki nilai-nilai kekekalan, biarkanlah kehendak Allah itu yang menerangi kehendak kemanusiaan. Ya Tuhan, yang Yesus punya kehendak sebagai manusia. Saya pun yakin saudara punya kehendak, saudara punya keinginan. Keinginan itu sesuatu yang netral, kan? Semua orang boleh punya keinginan. Tidak ada yang melarang saudara, tidak boleh. Boleh. Saudara punya cita-cita, boleh. Saudara ingin merancang masa depan, boleh. Saudara ingin membuat sesuatu program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah yang menurut saudara bagus, boleh. Tapi biarkan kehendak Allah, firman Allah menjadi terangmu, sehingga apa yang kau perbuat, apa yang kau kehendaki diterangi oleh firman itu. Firman yang jauh memiliki nilai lebih besar, lebih hebat, lebih kekal. Biarkan itu yang menerangi, sehingga ketika ada bentrokan antara kehendak Allah dan kehendak kemanusiaan kita takkan hidup kita. Kenapa? Akan terbatas. Kemampuanku terbatas, daya nalarku terbatas, kemampuan berpikirku terbatas, tapi Tuhanku tidak terbatas. Betul yang dikatakan Mas Nur, firman pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Kakiku bisa jalan, tapi kakiku belum mampu melihat mana yang lubang, mana yang harus ada terang. Maunya jalan, maunya berjalan, tapi kaki kita ini kan tidak punya kemampuan untuk melihat ini geram, ini lubang, atau ini ada gundukan. Makanya sering terobos dalam lubang, sering tersandung. Kaki tidak punya mata, tidak punya kemampuan untuk melihat. Ketika firman Allah digambarkan sebagai terang, itulah yang kemudian membawa si manusia itu mengerti dengan jelas mana yang harus dia pilih. Silakan berjalan, silakan engkau punya cita-cita, silakan kejar apa yang menjadi hasrat kemanusiaan, tapi biarkan firman itu, kehendak Allah menerang. Doa Yesus menempatkan kehendak Allah di atasnya. Tuhan, aku maunya begitu, tapi biarlah kehendak yang jadi. Ini doa yang benar. Makanya ketika Yesus mengajarkan doanya, doa Bapa kami kan seperti jadilah kehendak di bumi. Biarkanlah semua sesuai kehendak, dan Yesus ajarkan itu. Jadi mengapa kita perlu mendorong diri kita untuk taat kepada kehendak Allah? Kenapa kita perlu mendorong hidup kita semakin kuat untuk mengikuti kehendak Allah? Kita sadari manusiaku terbatas, daya nalarku terbatas, kemampuanku memprediksi, melakukan pengamatan terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Nah, ini kan keyakinan kita sebagai orang Kristen. Maka firman itu
kehendak Allah harus tetap ditempatkan di dalam bagian tertinggi dalam diri. Walaupun kita merasa bahwa mengikuti kehendak Tuhan itu kayaknya susah, sulit. Tapi itu kan baru kekhawatiran. Kalau Tuhan yang akan berkarya bekerja, Dia akan tunjukkan apa yang salah. Yang kedua, saudara, bagaimana kemudian kita perlu menguatkan diri kita untuk dapat menjalankan kehendak Tuhan. Sekalipun kehendak Allah itu adalah sesuatu yang kadang-kadang memiliki wajah yang terlihat menakutkan, ketika kita bandingkan dengan konteks kehidupan manusia kita yang tadi sudah saya gambarkan. Kehendak Allah itu selalu memiliki tujuan dan nilai yang membawa kita pada kemuliaan. Kenapa? Nah, kata kehendak al telema do itu punya, bisa digambarkan, agak kabur, memiliki dua unsur di dalam kata kehendak, rasio dan cinta. Ketika Allah mau mengerjakan sesuatu dan menaruh hatinya sebagai kehendaknya bagi kita, kehendak Allah itu selalu dibangun atas daya kreasi cipta Allah yang luar biasa. Perjanjian Lama sering menggambarkan apa yang menjadi kehendak Allah dan kehendak kita itu seperti langit dan bumi. Seperti langit dan bumi. Artinya daya kreasi Allah itu tidak bisa ada yang mampu menyelaminya. Pengkhotbah juga katakan itu. Kok bisa ya perjalanan waktu itu kok tiba-tiba memuncak kepada sesuatu yang disebut indah? Kok bisa ya sesuatu yang terlihat tidak bagus kok membawa seorang kepada sesuatu yang puncak kehidupannya? Saudara ingat cerita tentang Yusuf? Dia mengalami jatuh bangunnya kehidupan. Kalau mau diulang mungkin Yusuf bilang tidak mau. Terpisah dari keluarga, sia-siai orang, dijual, difitnah, tidak salah dibilang salah. Tapi apa yang terjadi? Dalam refleksinya, Yusuf berkata, manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan membuatnya menjadi sesuatu yang indah. Itu kehendak Tuhan itu susah untuk kemudian. Tetapi melalui itulah sebenarnya Tuhan memelihara aku dan keturunanmu. Itu yang dikatakan oleh Yusuf. Gak usah kamu merasa susah ya ketika Yusuf katakan kepada teman-teman, pada keluarganya, kakak-kakak, jangan merasa susah. Tuhanlah yang mempersiapkan. Tapi waktu proses perjalanannya Yusuf mungkin sebagai manusia juga tidak ngerti. Kok hidup kok kesio-sio banget ya. Ditinggalkan keluarga, disia-siakan keluarga, sama orang pun ya difitnah-fitnah. Tidak salah ya disalah-salahkan. Sudah memberi keuntungan kepada orang lain melalui penerawangannya, ditinggalkan, dilupakan. Kalau saudara mengalami hal seperti itu, jangan putus asa. Mau ditinggalin orang, mau dia sia-siain orang, mungkin ya sakit sih. Nah, siapa yang nggak sakit gitu kan? Pasti ngomel-ngomel juga. Saya juga mungkin ngomel kalau begitu. Tapi belajarlah untuk melihat bahwa kehendak Allah itu sesuatu yang memang mengandung kemampuan daya cipta kreasi Allah yang besar. Tapi bukan cuma itu. Nah, loh, tapi ya Tuhan memang sih daya kreasi Tuhan tuh ya hebat. Tapi nek hidupku kayak begitu terus bagaimana? Selalu ada cinta di dalam kehendak Allah. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan anak walaupun mengalami proses. Dan inilah yang kemudian membuat Yesus pada akhirnya naik tetap di atas kayu salib. Yesus tahu bahwa apa yang dikerjakan Allah itu adalah sesuatu yang memang sangat penting. Rencana keselamatan kepada dunia yang juga didasarkan pada cinta Allah kepada dunia. Ini yang tidak bisa dilewatkan. Ini yang kemudian membuat Yesus tetap naik. Allahku ini memang Bapakku, mungkin dalam bahasa gampangan gitu, bahasa manusia. Ya Bapak kok begitu ya. Tapi kemudian Yesus lihat sisi lain dari apa yang sedang ia harus lakukan. Ini karena cinta Allah
kepada dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, kata Yohanes. Cinta Allah yang jauh lebih besar membuat ia mengorbankan bagian dari hidupnya. Kalau dilihat dari sisi Yesus, tidak enak nih, kok berat nih. Tapi kalau dari sisi Allah yang digambarkan sebagai Bapa kalau Bu. Nah, Bapak mana yang kemudian tega seperti gambaran Bapak? Dilihat dari sisi Yesus, waduh ini tidak nyaman. Coba dilihat dari hati Allah sendiri ketika dia memberikan dan meminta Yesus naik ke atas kayu salib. Dia hadirkan Yesus agar Yesus naik di atas kayu salib menyelamatkan umat manusia. Dan dia harus sedikit memalingkan, tidak peduli. Sehingga Yesus berteriak, Bapakku, mengapa? Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Kehendak Allah memang kadang-kadang memiliki wajah yang tidak selalu menyenangkan. Mungkin bagi sebagian kita dalam berbagai sudut pandang, tapi percayalah, apa yang Allah lakukan itu karena didorong oleh cinta. Umat manusia diselamatkan oleh karena salib. Umat manusia, saudara dan saya, kita yang berdosa yang diselamatkan karena salib. Dan Yesus sendiri dalam surat Filipi, Paulus katakan, itulah sebabnya Allah sangat-sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Ada sebuah promosi yang jauh hebat, luar biasa, yang ditunjukkan dari karya yang dilakukan oleh Yesus. Melakukan kehendak Allah kadang-kadang memang wajahnya tidak menyenangkan, tapi kalau kita berkomitmen untuk melakukan, kemuliaan itu akan Tuhan nyatakan. Dia akan melihat kemuliaan. Karena kehendak Allah itu bukan sebuah kehendak yang sebenarnya ingin menghancurkan. Rancangan itu bukan rancangan kecelakaan. Aku ini Bapa. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Bagi yang ketiga, bagaimana kemudian kita kuat untuk dapat menjalankan kehendak Allah? Jangan pernah untuk lelah, walaupun faktanya mau berhenti. Oh, mengikuti kehendak Tuhan ini susah, rasanya mau berhenti. Tapi Alkitab katakan jangan pernah lelah melakukan kehendak Allah. Kenapa? Sebab ya Tuhan Bapa akan memberi kekuatan melalui doa dan pesan. Kalau Tuhan bilang jalan terus, berarti Tuhan siap membackup, sudah. Amin. Amin. Kalau Tuhan bilang kamu harus ikuti kehendaknya, Tuhan akan pegang dan kasih kekuatan. Saudara membaca di dalam Lukas pasal 22 ini, ketika Yesus selesai berdoa itu, ayat 43, coba saudara. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberi kekuatan kepadanya. Gambarannya coba lihat ketakutan Yesus. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Tetapi setelah malaikat itu datang memberi kekuatan kepadanya, Yesus kuat dan Yesus mampu menjalani bisa. Kalau Tuhan bilang kita tetap jalan, Tuhan akan tinggal. Tuhan akan. Kalau Tuhan memang mau saudara melakukan kehendak, Tuhan itu bukan Tuhan yang cuma nyuruh, ayo saudara, habis itu dibiarin keleleran. Enggak. Kalau Tuhan meminta saudara melakukan kehendak, Tuhan bertanggung jawab untuk membackup saudara. Caranya bagaimana? Nah, saudara hadapkan di dalam doa. Alkitab, Yesus dan kekristenan perdana meyakini bahwa untuk seseorang kuat menghadapi tantangan pencobaan dan tidak jatuh adalah melalui doa. Makanya di dalam doa Bapa kami diajarkan apa? Bapa kami yang di surga, kudus namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang cukup. Ampunilah kami akan salah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah
bawa kami pada percobaan. Itu dilakukan melalui doa. Itu sebabnya ketika Yesus mau masuk di atas kayu salib, sebuah tantangan yang tidak mudah, Yesus berdoa. Dan Alkitab ingin katakan, Lukas ingin tunjukkan, di dalam doamu ada kuasa. Di dalam doamu ada kuasa. Kalau engkau sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Itu divisualisasi oleh Lukas dengan hadirnya seorang malaikat dari langit yang menampakkan dirinya kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara rasa capek, rasa lelah untuk melakukan kehendak Allah dan sudah mulai tak berdaya, datanglah berdoa. Doa itu bukan cuma Tuhan kami mau makan, Tuhan berkati makan, amin. Tuhan kami mau tidur, bukan gitu doa. Saya selalu ingatkan anak-anak saya, walaupun dia kadang-kadang belajar berdoanya begitu, tapi jangan cuma begitu. Berdoa itu bukan cuma Tuhan kami mau makan, amin. Tuhan kami mau tidur, jaga lindungi, amin. Bukan cuma begitu. Kita cuma kayak orang laporan sama Tuhan aja. Berdoa itu adalah wujudmu meyakini Dia jauh lebih besar daripada kau menggantungkan hidupmu kepadanya. Seperti Yesus, semakin dia berdoa, semakin tekanannya kuat, semakin sungguh-sungguh berdoa. Semakin tantangan itu kuat, jangan semakin saudara cuman sibuk di medsos. Aduh, ini orang, saudara lapor-laporan semua apa kesalahan saudara sedang di medsos. Laporkan itu ke Tuhan. Jangan laporkan di medsos paling nanti orang cuma ini. Karena kadang-kadang orang ketika ada sesuatu yang hanya sekedar cuman walaupun berdoa di medsos, nggak tahu Tuhan dengar di medsos. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan yang tidak dibatasi waktu dan tempat, dan yang mengerti kebutuhanmu dan memberi kekuatan kepadamu. Lukas tunjukkan dengan jelas Yesus mengalami sebuah tekanan yang berat, mengalami sebuah bayangan ketakutan menghadapi salib. Jika itu dia rasakan sangat ketakutan dan ia makin sungguh-sungguh berdoa. Kalimat ini penting. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Semakin saudara dikocak, semakin saudara dibawa oleh bayang ketakutan, biarkan itu kau ubah menjadi sebuah kekuatan untuk semakin kuat berdoa. Semakin rasa takut muncul, semakin berdoa. Tuhan yang di surga, yang mengetahui dimanapun engkau berada, akan memberi kekuatan kepada. Makanya Yesus berdoa, masuk kamarmu. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Bapamu di surga tahu apa yang dibutuhkan oleh. Semakin engkau merasa lelah, semakin engkau merasa capek, semakin bingung menghadapi dunia ini, semakin kuatlah engkau berdoa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu, sejauh mana tantanganmu sedang hadir, sedang muncul, sedang kuat-kuatnya mungkin menghadapi ketika engkau mau melakukan kehendak Allah. Namun dengarkanlah firman, dengarkan perkataan dan ajaran. Semakin kau bergumul dan mungkin semakin rasa lelah itu mulai muncul, biar apa yang dikatakan dalam Al-Quran, semakin kuatlah engkau berdoa, semakin kuat engkau berdoa, supaya engkau melihat kuasa itu dinyatakan dalam. Tuhan akan menyatakan kemuliaan, kekuatan. Kalau Tuhan tidak lalukan itu dari hidup saudara, maka Tuhan minta saudara berperang. Dan itu artinya Tuhan membackup engkau, memberi kekuatan kepada. Satu ayat yang sering mungkin saudara dengar di dalam 1 Korintus 13 ayat 10 atau 10 13. Korintus 10 ayat 13.
pencobaan yang kau hadapi dalam pencobaan. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, Tuhan. Terjemahan yang seringkali saya katakan yang tepat adalah Tuhan yang akan memberi kamu kekuatan seperti sesuatu yang kemudian diperlengkapkan. Kalau Tuhan tidak izinkan itu dilalukan dan harus kita hadapi, maka Tuhan pasti memberikan kekuatan. Paulus berdoa 3 kali dan dijawab Tuhan. Tuhan bilang, cukup ya Paulus, kasih karunia cukup bagi kau. Paulus sudah tidak berdoa lagi yang ini, tapi dia Tuhan kuatkan saya. Saudara, masing-masing kita bergumul dengan berbagai pergumulan dalam rangka mengikuti. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan pasti akan memberi kekuatan. Semakin kita merasa lelah, semakin kita merasa tak berdaya, semakin kuatlah engkau berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, mari sedang jemaat Tuhan sedang kembali kita bangkit berdiri. Menaikkan pujian, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. See
jadi dalam hidup kami. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, ada kekuatan yang Kau siapkan buat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Tanamkan kuat di dalam hidup kami, biar kami boleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berbuah, menghasilkan buah yang manis di hadapan Engkau ya Bapa. Pujilah Engkau Bapa yang baik, sekalipun firman-Mu telah berhenti, tapi kami percaya Roh Allah terus hidup, membangkitkan firman-Mu dalam hati kami, mengingatkan firman-Mu dan menghidupkan firman-Mu dalam hati kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu, terus pakai dan urapi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kuduskan dan sucikan setiap kami. Tangan-tangan kami akan memberikan persembahan maupun yang belum dapat memberikan. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau yang akan berkati setiap umat-Umat. Kami siap Tuhan berikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan jalankan persembahan kita. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ingin menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap persembahan saudara. Kita akan masuk dalam pengumuman gereja. Untuk ibadah raya minggu depan tanggal 28 Maret 2021, nanti yang bertugas memimpin pujian nanti Ibu Adi Guna, kemudian yang singer Saudari Sarah, LCD Saudari Vita, cek suhu Saudari Sabrina, dan pemain musik Bapak Gembala, Bapak Frans, Saudara Riko, dan Saudara Nando. Nanti Asher, Ibu Endah. Itu saja pengumuman gereja. Mari kembali sama kita bangkit berdiri, kita akan tutup khotbah kita. Oh
berbeda. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang baik, Allah pemelihara hidup kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, kekuatan tangan, Allah yang mencintai dan mengasihi kami lebih daripada apapun, Allah yang sudah merelakan hidupnya bagi kami demi keselamatan. Kami bersyukur pagi ini, siang ini kami dapat berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, beribadah meninggikan Engkau. Setiap doa, pujian, penyembahan, persembahan, dan apa saja yang kami lakukan, terimalah di hadapan-Mu. Boleh memuliakan dan meninggikan Tuhan, sehingga keibadahan kami Tuhan boleh membawa kami semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Firman yang sudah kami dengar, firman yang sudah kami terima, biarlah itu bekerja di dalam hati, di dalam hidup, dalam pikiran kami, menjadi sumber bagi kami untuk kami terus berjalan menghadapi pergumulan hidup kami hari ini. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau, ya. Sertailah, bimbinglah, pimpinlah kami. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami akan gagal. Tanpa Engkau kami akan menjadi sia-sia. Terus pegang tangan kami, terus dekap kami Tuhan, agar kami diberi kekuatan dan kemampuan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak sudah datang beribadah pagi, maupun mereka yang menyaksikan tayangan ibadah ini melalui online. Tuhan kiranya juga yang memberkati mereka. Setiap hidup mereka diberi kekuatan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang membutuhkan jalan keluar akan melihat kuasa Allah dinyatakan atas hidup mereka. Sertai seluruh hidup keluarga mereka, sertai seluruh perjalanan mereka di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Kiranya berkat Tuhan, kuasa Allah, Roh Kudus memimpin kami, meneguhkan dan menguatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami. Hikmat, kekuatan dari Allah menyertai dan memberkati mereka. Tiba saatnya kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Mari berpimpin dan tuntun kami, sertai perjalanan kami. Kendaraan apapun yang kami gunakan, kiranya menyertai, kiranya disertai oleh Tuhan, dan membuat kami tiba di rumah kami semua dengan selamat. Terpujilah nama kekal Engkau selama-lama. Turunkan tangan berkat bagi kami sekarang, saudaraku yang berkasih, pulang. Bawalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus turun atas saudara hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaan. Tuhan yang akan mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi hidupmu hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian.